Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi bimbingan bagi murid berkesulitan belajar akademis disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Badan Konseling di Sekolah Dasar yang diampu oleh Dr. Ririanti Rahmayani, SPSI, MPD. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Chandrawati, Hapipah, Fahru Roji, dan Muhammad Sauki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 ingin mempresentasikan. Nama saya Fahru Rozi, kelas 7E, NIM 18 10 12 52 10 10 3. Saya akan mempresentasikan materi bimbingan bagi murid berkesulitan belajar akademis. Pengertian kesulitan belajar akademis yaitu kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kesulitan belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademiknya yang disebabkan oleh adanya disfungsi minimal otak sehingga prestasi belajar tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dan untuk mengembangkan potensinya secara optimal, mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Menurut Rohmah tahun 2019, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah peserta didik yang tidak dapat belajar dengan wajar dan berbeda dengan teman-teman lainnya. Secara garis besar, kesulitan belajar ini diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu 1. Development learning disabilities, dan kedua academic learning. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Normila Sari akan melanjutkan materi berikutnya mengenai macam-macam kesulitan belajar akademik. Yang pertama, kesulitan belajar membaca disleksia. Kesulitan belajar membaca itu adalah suatu gangguan atau hambatan dalam membaca dengan ditunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dengan prestasi belajarnya. Nah, jadi kesulitan belajar membaca itu dapat diartikan sebagai suatu kesulitan ataupun gangguan dalam hal mengenali kata dan huruf serta memahami makna yang dibaca. Selanjutnya ada 4 kelompok karakteristik kesulitan belajar membaca yang berkenaan dengan yang pertama itu kebiasaan membaca, yang kedua kekeliruan mengenal kata, yang ketiga kekeliruan pemahaman, yang keempat adanya gejala-gejala serbaneka. Nah, jadi 4 hal tadi adalah 4 hal yang berkenaan ataupun berkaitan dengan kesulitan dalam membaca. Yang kedua itu ada kesulitan belajar menulis atau disgrafia. Jadi menurut Mulyani 2012, kesulitan belajar menulis adalah suatu kesulitan pada proses menggambar simbol-simbol bunyi melalui simbol huruf ataupun angka. Nah, jadi di sini dapat diartikan bahwa kesulitan belajar menulis itu adalah suatu kesulitan ataupun gangguan yang berkaitan dengan simbol-simbol bunyi, baik itu berupa huruf ataupun angka. Nah, ciri-ciri kesulitan belajar menulis itu yang pertama kesulitan dalam menulis atau sulit dalam menulis, yang kedua kesulitan dalam menyalin tulisan, yang ketiga kurang berkonsentrasi dalam menulis,
Yang keempat, kurang ataupun kekurangan huruf atau kata dalam menulis kalimat. Yang kelima, mengeja ataupun melafalkan kata ataupun kalimat pada saat menulis. Nah, menurut Lerner 1985, ada beberapa indikator yang mempengaruhi kemampuan anak menulis. Yang pertama itu ada motorik, yang kedua ada perilaku, yang ketiga ada penggunaan tangan yang dominan, yang keempat ada kemampuan memahami instruksi. Berikutnya yang ketiga ada kesulitan belajar berhitung atau diskalkulia. Menurut Suryani 2012, kesulitan belajar berhitung itu adalah kesulitan dalam menggunakan simbol untuk berpikir yang berkaitan dengan jumlah ataupun kuantitas. Nah, jadi kesulitan dalam berhitung itu dapat disebut sebagai suatu kesulitan dalam hal matematika, yang mana kesulitan ini berkaitan dengan jumlah ataupun kuantitas. Selanjutnya, anak yang mengalami diskalkulia dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sulit membedakan tanda tambah, tanda kurang, tanda bagi, lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Yang kedua, sulit mengoperasikan bilangan ataupun hitungan. Yang ketiga, sering salah menghitung dengan urut. Yang keempat, sulit membedakan bangun-bangun geometri dan lain sebagainya. Nah, itu tadi presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hatipah, nomor absen 28 dari kelompok 7 Bimbingan dan Konseling di Sekolah Dasar kelas 7E PGSD. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu mengidentifikasi kesulitan belajar akademik siswa. Menurut Syah, dalam Ummah tahun 2019, melakukan diagnosis kesulitan belajar diperlukan supaya mengetahui kesulitan belajar yang dialami peserta didik di sekolah dasar tersebut. Nah, melakukan diagnosa perlu adanya prosedur yang terdiri atas langkah-langkah yang diorientasikan pada ditemukannya kesulitan-kesulitan belajar siswa tersebut yang dialami siswa. Nah, prosedur ini dikenal dengan istilah diagnostik kesulitan belajar. Berikutnya, menurut Susanti tahun 2018 terdapat beberapa langkah yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan atau mengatasi kesulitan belajar akademik siswa di sekolah dasar dalam pembelajaran. Beberapa di antara langkah tersebut, diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi kasus dengan menandai siswa yang mengalami kesulitan belajar secara acak. Lalu kemudian dilihat tingkat prestasinya dengan dilakukan meneliti hasil laporan semester atau hasil ujian siswa tersebut yang tercantum dalam laporan nilai atau raport dengan membandingkan nilai tersebut dengan kelompok sesuai kriteria atau yang ditentukan berdasarkan KKM, kriteria ketuntasan minimal yang sudah ditetapkan. Yang berikutnya, langkah berikutnya yaitu setelah kita mengidentifikasi kasus tersebut, yaitu mengobservasi kegiatan belajar siswa dengan mengamati kemungkinan kesulitan belajar yang dialami siswa tersebut. Jadi yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mengamati siswa di dalam kelas. Apakah siswa tersebut ada kemungkinan mengalami kesulitan belajar. Jadi kita harus mengamati siswa tersebut dengan betul-betul. Nah, yang berikutnya yaitu mengidentifikasi masalah. Pada kegiatan ini diterapkan pada mata pelajaran yang sesuai, karena kegiatan belajar akademik lebih difokuskan pada mata pelajaran membaca dan berhitung, maka bisa diterapkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika pada siswa kelas rendah seperti kelas 1. Nah, karena kesulitan belajar akademik ini terjadi pada siswa yang kegagalan dalam atau kurang dalam berhitung, menulis, dan membaca.
Lalu langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Dengan teknik pengidentifikasian ini yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa, maka untuk langkah selanjutnya bagi guru lebih masalahnya dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Guru dapat mengelompokkan siswa dengan tingkat kesulitan yang beragam tersebut. Nah, tentunya guru dapat mengelompokkan secara homogen sehingga penyelesaian untuk masalah kesulitan belajar yang dihadapi siswa mudah untuk diselesaikan. Nah, jadi kita mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar tersebut. Jadi kita dapat lebih mudah mengelompokkan siswa dengan tingkat kesulitan yang sama. Nah, jadi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa lebih mudah diselesaikan apabila dilakukan secara berkelompok. Perkenalkan, nama saya Chandrawati, nomor absen 43. 4. Layanan pendidikan anak berkesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar memerlukan pelayanan pendidikan khusus, di mana dalam memilih sistem penempatan untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada anak berkesulitan belajar. Ada faktor yang perlu dipertimbangkan, yaitu menurut Leiner dalam Widya Stuti tahun 2019, ada 3 sistem atau pelayanan pendidikan yang banyak dipilih oleh sekolah, yaitu kelas khusus, ruang sumber, dan ruang reguler. Ruang khusus atau special class, sekolah ini menyelenggarakan kelas-kelas khusus, biasanya menempatkan 10 atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas. Jenis pelayanan ini bersifat membatasi pergaulan anak berkesulitan belajar dengan anak yang tidak berkesulitan belajar dalam sistem pendidikan integratif. Keuntungan dari pelayanan ini adalah pembelajaran menjadi lebih efektif karena pengelompokannya yang homogen. Adapun kekurangan dari sistem pelayanan ini adalah anak yang berkesulitan belajar sering memperoleh cap negatif yang dapat mengganggu kepercayaan dirinya. Yang kedua, ruang sumber, yaitu merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah untuk memberikan pelayanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama yang golongan berkesulitan belajar. Di dalam ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media pembelajaran. Aktivitas di dalam sumber umumnya berkonsentrasi pada memperbaiki keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung. Pemberian pelayanan ini dalam bentuk memiliki keuntungan. Anak yang memerlukan bantuan khusus di bidang akademik atau sosial memperoleh bantuan dari guru-guru yang sudah terlatih. Yang ketiga, kelas reguler atau regular class. Jenis pelayanan ini dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk mengubah citra tentang adanya 2 tipe anak, yaitu anak yang berkesulitan belajar dan anak yang tidak berkesulitan belajar. Dalam kelas reguler dirancang untuk membantu anak-anak yang berkesulitan belajar, diciptakannya suasana belajar yang kooperatif sehingga memungkinkan semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak berkesulitan belajar. Sistem pemberian layanan dalam bentuk reguler ini memiliki banyak keuntungan, yaitu anak berkesulitan belajar akan menggunakan anak yang tidak berkesulitan belajar sebagai model perilaku mereka. Adapun kekurangannya dari sistem pelayanan ini yaitu anak berkesulitan belajar kekurangan memperoleh pelayanan individual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki, nomor absen 37, ingin melanjutkan presentasi dari teman saya.
Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Untuk melaksanakan pembelajaran pada anak yang berkebutuhan khusus dibutuhkan cara belajar secara umum dan secara khusus. Nah, untuk secara umum kemudian ada beberapa metode yang akan dilakukan. Dalam Widya Stuti ada 6 metode yang dilakukan. Yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran prior knowledge. Yang kedua menggunakan mind mapping. Yang ketiga itu sering memberikan umpan balik. Yang selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Yang kelima peer tutoring. Dan yang terakhir yang keenam yaitu self instruction. Ya, yang pertama yaitu menggunakan metode pembelajaran prior knowledge atau pengetahuan awal siswa yang sudah dimiliki sebelumnya untuk mempelajari materi baru yang berhubungan memudahkan siswa dalam mengingat materi baru sesuai konteks materi yang telah dipelajari sebelumnya. Prior knowledge salah satunya dapat dilakukan dengan pemberian tugas, seperti pemberian tugas materi membaca yang bisa dipelajari esok hari. Yang kedua yaitu menggunakan mind mapping. Karena sebagian siswa dengan kesulitan belajar tidak memiliki strategi yang baik untuk belajar. Contohnya, siswa dapat diajarkan membuat catatan atau mind mapping untuk mempermudahkan siswa dalam belajar. Selanjutnya yang ketiga yaitu sering memberikan umpan balik. Siswa dengan kesulitan belajar mempunyai keterbatasan di dalam yaitu tidak sanggup mengerjakan tugas atau belajar dalam jangka waktu panjang, sehingga guru disarankan untuk memberikan tugas yang singkat dan konkret yang langsung bisa diberi nilai. Selanjutnya yang keempat yaitu pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Dengan menggunakan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif, siswa dengan kesulitan belajar cenderung berkinerja lebih aktif dan lebih baik. Jika mereka terlibat secara aktif di dalam pembelajaran, guru dapat menggunakan metode kooperatif dan proyek praktis. Selanjutnya yang kelima yaitu peer tutoring. Peer tutoring itu dengan cara pertama guru menyusun program pembelajaran dengan cara mengelompokkan siswa-siswa dalam beberapa kelompok dan kemudian menetapkan siswa yang memiliki kemampuan yang lebih untuk membantu temannya dan memahami materi yang dipelajari. Yang terakhir yang keenam yaitu self instruction. Self instruction yaitu dengan cara guru mengajarkan siswa untuk menyadari jenis-jenis pemecahan masalah terhadap tugas-tugas yang dihadapi. Nah, setelah itu kemudian diaplikasikan dalam perilaku yang dimunculkan tanpa kontrol atau instruksi secara verbal. Cara mengatasi kesulitan belajar dengan self instruction tepat digunakan untuk siswa kelas 5 hingga 6 yang mengalami kesulitan belajar. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.